Shalom bagi kita semua. Cantik orangnya ya, walaupun sederhana. Haleluya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya bersaksi sedikit. Waktu saya ngomong sama anak saya, Grace Eunike Sibuya, untuk resign dari Kuwait waktu itu, 3 kali saya ngomong. Dan anak saya ngomong, kalau saya resign mak, sekalipun masih kami dirumahkan, masih ditanggung perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Terutama makan minum gitu kan. Jadi kita doakanlah dulu katanya. Lagi pula pesawat pun belum beroperasi katanya. Kedua kali jawaban yang sama. Tapi terus kami doakan. Ketiga kali saudara kasih, saya bilang, udahlah nak, pulang aja ke Indonesia, saya bilang. Udah saya khawatir, kalaupun kamu belum dapat pekerjaan setengah tahun, setahun lagi ke depan, ya saya bilang, biasanya kita makan ubi, saya bilang, saudara yang kasih. Jadi, saudara yang kasih, jangan dilihat sayang sekarang, ya, dengan anak-anak saya. Saya nangis tapi sukacita, saudaraku dikasih. Tapi sebelum anak saya mengurus resign dari Kuwait, beliau diinterview dari Jakarta ini, saudara kasih. Dengan TV Sarapan 20% pun kami tidak mengharapkan itu untuk dia dipanggil. Karena masa pandemi itu, saudara yang kasih, yang ditutup terutama yaitu tempat-tempat yang ramai, termasuk bagian pariwisata, nomor satunya kan begitu. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan. Tapi anak saya ini nurut aja, saudara yang kasih. Dengan harapan nanti pulang langsunglah ke Kuala Namu gitu, ke Medan. Saudara yang kasih, ceritanya keluarlah pengumuman dari Kuwait. Yes, tanggal 2 kamu nanti masa berlakumu di Kuwait. Begitulah, kalau tidak salah waktu itu bulan Oktober. Tapi itu 2 minggu sebelum tanggal 2. Seminggu sebelum tanggal 2 datang pengumuman dari Jakarta, tanggal 6 kamu sudah bekerja di Jakarta. Sehingga saya melihat keajaiban Tuhan, saudara yang kasih. Ada dikasih Tuhan kesempatan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan untuk menganggur. Perhatikan itu anak-anak Tuhan. Orang berharap kepada Tuhan. Sehingga dia bilang, Mami, saya tidak sempat pulang ke Kuala Namu. Saya berangkat nanti jam 3, tanggal 3 jam 4 sampai tanggal 4 sampai di Jakarta. Tanggal 5 saya nanti akan tes kesehatan lagi. Masih di situ masa-masa pandemi, saudara yang kasih. Beratnya pandemi itu. Tapi saya tidak kerja di hotel unit, tapi saya di kantor pusatnya untuk memantau setiap, yaitu hotel-hotel yang ada di setiap daerah. Begitulah saudara yang kasih. Oke lah, Tuhan berkati, saya bilang. Akhirnya kerja di tanggal 6-nya, tidak jadi pulang ke Kuala Namu. Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan, saya bilang, masih di Kuwait waktu itu, ingat anak-anak Tuhan, kesaksian saya ini, masih di Kuwait, saya bilang, dan Pak Robert dengan Ibu Foni, saya bilang, kalau kamu di Jakarta, cari GP yang terdekat, saya bilang, saudaraku. Saya tidak tahu di mana gereja penyebaran Injil yang terdekat sama anak saya. Tapi saya bilang itu saudara yang kasih. Sebelum juga dia pergi ke Kuwait, saya bilang, cari di sana yaitu gereja karismatik yang khusus di sana kita ada orang Indonesia. Kalau ada cari gereja Pantekosta, saya bilang GPDI. Ada memang tapi di luar kota katanya waktu itu. Dan jangan dulu kamu bergabung dengan keseluruhan gereja dari seluruh bangsa, saya bilang. Tapi bangunlah dirimu sendiri, khusus Indonesia di sana, saya bilang. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya belum kenal siapa itu Pak Robert. Karena memang saya angkatan 19 waktu itu. Dan Ibu Foni. Jadi, tapi saya kenal beritanya, saudara yang kekasih. Dan memang saya belum pernah ketemu. Saudara yang kasih, saya beribadah di sini, begini-begini, ya udah, jadilah kamu berkat di sana. Dan saya juga mengharapkan
anak saya juga tertanam di tempat ini, saudara yang kasih, dan seluruh jemaat, ya. Iya, karena saudara yang kekasih, setelah saya tinggalkan gereja saya yang besar yang dulu, saudara yang kasih, 40 tahun yang lalu, masih muda, saya udah lahir baru. Saya tidak pernah meninggalkan GPI, saudara yang kekasih. Mati hidupku di GPI, kaya miskin di GPI, susah senang di GPI, saya bilang, saudara yang kasih. Ya, saudaraku, iya. Miskin sudah saya alami di GPI, susah sudah saya alami di GPI, saudara yang kasih. Ya, saudara yang kasih, senang juga sudah saya alami, saya bisa bertemu dengan saudara. Kan senang itu, saudara yang kasih. Amin. Iya, kaya sudah saya alami, saudara yang kasih. Iya, bisa saya sampai di Jakarta, tinggal naik pesawat aja, saudara yang kasih. Entah dari mana tiketnya saya tidak ngerti. Entah dari Pak Robert nanti tidak sama Ibu Poni atau salah satu jemaat dari sini, saya tidak ngerti. Saya tidak minta sama anak saya Grace, saudara yang kasih. Iya, saudara yang kasih. Iya, dan tanya Grace, tiket saya tidak dari dia, saudara yang kasih. Iya, saudara yang kasih. Iya, saya tidak tahu. Pokoknya Mami berangkat. Kata anak saya di sana, kembarannya. Ini kembar sama laki-laki, saudara yang kasih. Biar jangan terlalu kaku ya. Aku mikir gini, saya khotbah nanti 10 menit aja lah. Tapi nanti pulang sampai jam 3 kata Roh Kudus. Gimana itu nanti? Oke. Jadi saudara, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, akhirnya walaupun ada beberapa hamba Tuhan di Jakarta, Bu Lam, Ges itu di tempat saya lah ibadah. Bahkan sampai sama anak saya dibilangnya, Ges, kamu kan 5 hari kerja. Adikku katanya, bilangnya gini, saudara yang kasih, adanya tempat kamar peninggalan kamu, penginapan kamu di tempat di tempat Om katanya. Ya udah, di situ aja kamu. Hari Sabtu kamu datang, Minggu sore kamu pulang katanya. Jadi saya bilang, apa yang sudah ditetapkan Tuhan, jadilah terang di sana, saya bilang. Tidak ada kebetulan di dalam Tuhan, saya bilang. Jadi bersyukur aja lah. Amin, saudara yang kekasih. Iya, bersyukur. Saya juga sangat senang, saudara yang kasih. Ya, mungkin saya kalau nanti ngomong konsultasi ya, tukar pikiran, curhat sama Pak Robert sama Ibu Poni, banyak hal nanti yang mau saya pelajari juga, saudara yang kasih. Ya, ya, saya orangnya rendah hati, mau juga belajar kepada yang muda maupun anak-anak Tuhan. Amin, saudara yang kasih. Oke, saudaraku. Mari kita lanjutkan firman Tuhan ini, saudaraku. Dipandang aja itu foto saya supaya jangan bosan ya, biar ingat nanti seterusnya. Haleluya ya. Jadi tidak disiapkan mama khutbahnya. Ada saya siapkan khutbah saya 2, tapi yang mana nanti yang mau saya sampaikan malam inilah penentuannya. Saya akan doa nanti malam, saya bilang sama anak saya guys. Dan sesuai dengan pujian kita semuanya, saudaraku, yang saya persiapkan saat malam hari ini, saudaraku. Luar biasa. Memang tuntunan Roh Kudus itu tepat sekali dan sangat benar sekali. Amin, saudara yang kasih. Saya sangat bersuka cita sekali melihat jemaat yang ada di sini. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sangat sederhana, saudaraku. Tetapi mari kita perhatikan dengan baik-baik. Mazmur pasal 23 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, Raja Daud menuliskan firman Tuhan ini di dalam Mazmur ini, memberitahukan tentang pelayanannya atau pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Di saat Tuhan mengangkat dia menjadi raja, tidak semudah yang dipikirkan oleh manusia. Di saat kita mulai naik, saudara yang kekasih, tantangan itu tidak tinggal diam, saudara yang kekasih. Pengalaman demi pengalaman ini dialami oleh Raja Daud, di mana Tuhan mengangkat dia
menjadi raja atas Israel, saudaraku. Yang pertama-tama, saudaraku, sebelum dia resmi menjadi raja, mengalahkan seorang, yaitu raksasa yang bernama Goliat. Waktu dia didatangi, saudara kekasih, kalau orang Batak bilang, orang Batak Medan ya, kalau Jakarta udah beda sih, saya yakin. Makanya tadi malam aku bilang Mas Grace, seharusnya aku kalau khotbah nanti gak usah pakai mic aja lah. Takut pula nanti pada saat suara saya besar kaget jemaat, saya bilang. Oh, udah biasa. Puji Tuhan. Oh, begitu ya. Memang itu apanya? Duplikatnya, saudara yang kekasih. Haleluya. Saudara yang kekasih, ya luar biasa, ya. Luar biasa. Waktu datang Goliat mendatangi Daud. Oh, mau mendatangi saya, kecil kau itu. Karena dia datang dengan memakai seperangkap peralatan pakaian, saudara yang kasih, perisai, lembing, luar biasa, ya. Tetapi saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan, Daud tidak takut. Amin, saudara yang kasih. Saudaraku, yang saya maksud di sini, mungkin menurut perhitungan dunia, kita ini adalah orang yang kecil, yang sederhana, orang yang tidak seberapa kekuatannya yang dikatakan di jemaat Philadelphia. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang besar bisa kita lakukan, jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Haleluya, saudara yang kasih. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul di dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, saudara yang kekasih. Ada masih di sini pesimis? Masih ada yang pesimis, saudara yang kasih? Jadilah anak Tuhan yang optimis. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan, akhirnya saudaraku, dia hanya memakai yaitu umban. Kalau orang Batak bilang pakai ketapel. Mainan anak kecil kan begitu, saudaraku. Tidak memakai yaitu rudal Scott menghantam yaitu si Goliat dengan pesawat tempur, dengan peralatan canggih, saudara yang kasih. Hanya dengan ketapel. Langsung terbenam batu itu di kepalanya Goliat, akhirnya rebat. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan selengkap senjata, tapi aku datang mendatangimu dengan nama Tuhan, barisan orang Israel itu. Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan, Bapak Ibu, jangan takut menghadapi bahaya, ancaman bahaya di dalam hidup kita ini. Seperti yang dikatakan pemimpin puji-pujian, di saat Bapak gembalamu, Ibu gembalamu mengarahkanmu kepada hal-hal yang lebih dekat lagi kepada Tuhan, hal-hal yang sangat benar, saudara yang kekasih, setan tidak tinggal diam, akan berusaha menarik dirimu jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, saya dan saudara akan menjadi pemenang. Lembah kekelaman itu, saudara yang kekasih, resmilah dia menjadi raja. Tidak tinggal diam lagi, saudaraku, rentangan yang dihadapinya. Bagian yang kedua yaitu, saudara yang kasih, mertuanya Saul. Tidak mau dia, tidak siap dia menerima kekalahan, saudara yang kasih. Makanya kalau kita perhatikan di pemerintahan ini, tidak siap mengalahkan kekalahan. Iyalah, Raja Saul pun pernah mengalami yang seperti itu begitu saja. Walaupun saya tidak terlalu dalam mengerti tentang soal politik, tapi mengerti, saudara yang kasih, karena sudah tertulis di dalam Alkitab. Makanya saya bangga jadi hamba Tuhan, saudara yang kasih. Semua ilmu yang ada di dunia ini ada di dalam Alkitab. Ilmu politik itu kan
Masalah Saul dengan Raja Daud, saudara yang kasih, yang menggeser tentang kedudukan Raja Saul, menggantikan Raja Saul. Akhirnya saudara yang kasih, seorang raja yang sudah ditahbiskan oleh Tuhan, seharusnya duduklah dia di istana dengan tenang, saudara yang kasih. Tapi sebaliknya, yang dirasakan oleh Raja Daud yaitu kegelisahan. Kemana-mana dia dikejar-kejar, saudara yang kekasih, ingin mencabut nyawanya. Padahal mertuanya loh. Awalnya kan, kalau menang nanti si Raja Daud ini, katanya, akan saya kasih nanti anak perempuanku sama dia, jadi helaku dia itu, katanya. Jadi menantuku dia, katanya. Betul terjadi, saudara yang kasih. Tapi bukan membuat dia senang, tapi malah dia, saudara yang kasih, tidak setuju dalam hal itu. Karena dirasakan, sayang nih, kerajaan itu jatuh ke tangan dia. Akhirnya dia tidak siap. Saudara yang kekasih, Bapak Ibu, kalaupun kau kehilangan sesuatu di dalam hidupmu, yakinkan dirimu bahwa Tuhan memberi yang terbaik. Amin, saudara yang kasih, menyediakan yang terbaik. Sebenarnya banyak kesaksianku, tapi kayak mana lah mau gue bilang. Jadi pula nanti jam 3 pulang. Datang nanti jemaat dibilangnya, nggak usah lagi disuruh lagi Bu Lama itu lagi khotbah. Lama sekali pulang kita nanti, katanya nanti. Oke lah, lanjut. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tetapi saya perhatikan, pertolongan itu luar biasa dari Tuhan. Yang menolong si Raja Daud itu, saudara yang kekasih, dari cengkeraman tangan Saul itu siapa? Halo? Siapa yang dipakai Tuhan? Jonathan, saudara yang kekasih. Sampai rohnya dikatakan bersatu padu dan jiwa mereka bersatu di dalam persahabatannya. Tapi ada anak Tuhan, adikku. Aku lebih tua kan? Marga apa ini? Apa yang terjadi, saudara yang kasih? Setahun dia akrab, kemana-mana sama. Ya, ibu-ibu pada umumnya belanja sama. Duduk-duduk juga sama. Tapi lama-kelamaan semua keluar yang tidak bagus, saudara yang kasih. Ini bukan persahabatan yang sehat. Tapi Jonathan bersahabat dengan Daud, saudara yang kasih, tahu persis apa yang harus dia kerjakan di tengah-tengah persahabatan mereka itu. Untuk menyelamatkan Daud dan tidak menyakiti hati ayahnya. Saudaraku, itu yang perlu. Makanya kita anak-anak Tuhan harus bijaksana menyikapi setiap masalah. Amin, saudara yang kasih. Tidak merugikan orang lain atau menjatuhkan orang lain untuk mencari keuntungan dari yang lain. Tidak seperti itu. Tuhan menyelamatkan Raja Daud dari tangan Saul oleh anaknya, yaitu Jonathan sendiri, saudara yang kekasih. Luar biasa. Kalau saya baca di 1 Samuel, saudaraku, pakai kode mereka pergi ke ladang. Ya, kalau aku nanti lempar batu ini, kusuruh anak buahku nanti untuk mengambilnya. Seperti inilah pertandanya bahwa raja masih mengancam dirimu. Tapi kalau tidak ada itu nanti, berarti aman-aman saja. Wah, luar biasa perjanjian mereka itu, Saudaraku yang kekasih. Jadi yang saya harapkan, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan, memiliki persahabatan yang kuat. Saya yakin sampai kalau masih izinkan Tuhan saya panjang umur ke depan, mau 20 tahun ke depan sampai akhir hidupku nanti akan akrab sama Pak Robert dengan Ibu Poni. Iya. Tahu saudaraku yang kekasih, saya berangkat kemarin, datang seorang ibu tetangga saya. Tetangga ini bukan jemaat. Kalau di Medan itu kan manggil ipar itu Eda. Eda, kapan berangkat? Katanya besok. Berapa lama di sana? Ya paling lama lah 2 minggu, saya bilang. Dibilangnya sama saya,
terlalu lama, Eda, siapalah nanti temanku, katanya. Tetangga ini, saudara akan kekasih. Iya, belum jemaat. Ada seorang ibu lagi, tadi ada kenalan sama saya seorang ibu, Buru Manik, Buru Gurning. Ini, jemaat ini simpatisan, masih di gereja HKBP. Pas malamnya ibadah di rumah beliau, saudaraku, karena ada dua ibadah di tempat kita. Satu dari okumene lah saya bilang ya, tapi kami itu bergabung dari tim doa lah, dari seluruh gereja, masuk dari Protestan, Metodis, GKPI gitu kan. Ibu Gurning ini yang sebagai tuan rumah, ibadah setiap hari Jumat di rumahnya. Dibilangnya, berapa lama ibu di sana? Sekian. Nangis lagi, saudara yang kasih. Kadang ku perhatikan dengan wajah yang sangar seperti ini ya, saudara yang kasih, masih ada juga orang yang merindukan saya dalam hati saya, saudara yang kasih. Ya saudaraku, saya pergi ke Medan, Lubuk Pakam ke Medan itu kurang lebih 1 jam. Ada teman saya, hamba Tuhan. Perkenalkan ibu ini, dibawa kami pelayanan waktu itu keluarga. Perkenalkan ibu ini hamba Tuhan, gembala di Lubuk Pakam. Hamba Tuhan, katanya iya. Langsung dibisikkannya, kok sangar wajahnya ya, katanya. Saya bilang, langsung ku datangi lagi, orang Batak pemberani loh. Makanya sampai di mana-mana ada orang Batak. Saya bilang, Bu, saya bilang, kalau ibu bisa mencuri hati saya bilang gitu. Sampai kapanpun ibu akan tetap lengket dengan saya bilang. Jangan lihat luarnya, saya bilang. Betul saudara yang kasih. Masa pandemi kan tidak bebas kita keluar. Saudara yang kasih. Akhirnya udah kangen lah dia ini. Telepon saya. Belum bisa Bu. Nah, akhirnya saya sempatkanlah waktu saudara yang kasih. Dibilangnya dia, aku ini udah mau mati, ini udah terkapar ini. Apa ndak kamu lihat dulu aku sebelum mati? Itu dibilang. Betulkah? Saya datangi saudara yang kasih. Karena kangennya saya, makanya aku bilang kayak gitu, katanya saudara yang kasih. Sudah sekian lama kita ndak pernah jumpa. Betul yang saya bilang itu kan. Saking udah lengket hatinya saudara yang kasih nama Tuhan. Dibilangnya dia sampai terkapar supaya saya datang mengunjunginya saudara yang kasih. Iya, nanti akan pulang saya nanti. Guys, kapan datang lagi maminya? Pasti itu nanti bilang jemaat, saudara yang kasih. Haleluya. Lanjut, saudara yang kasih. Di dalam ayat ini, saudaraku, yang ketiga yang dialami oleh Raja Daud selama di dalam kerajaannya, saudaraku, sebagai dia seorang raja. Absalom anaknya. Dia mengadakan kudeta untuk menyatukan bangsa Israel, untuk merebut kedudukan itu dari ayahnya, kedudukan raja, saudara yang kasih. Tapi Raja Daud ini banyak hal yang kita patut contoh dari kehidupannya, yang patut kita teladani, saudara yang kasih. Makanya dikatakan, yaitu hambaku Daud, aku berkenan kepadanya. Hambaku Daud, aku berkenan kepadanya. Hambaku Daud, aku berkenan kepadanya. Selalu Tuhan berbicara kepada Daud. Dan itu berulang-ulang ditulis di dalam Alkitab, saudara yang kasih. Apakah kehidupan Raja Daud itu sempurna? Tidak, saudara yang kasih. Pernah dia juga jatuh ke dalam dosa. Tetapi saudara yang kasih, pada saat dia berbuat kesalahan, dia mengakui semua dosa kesalahannya itu dengan satu syarat, tidak mengulanginya lagi. Ini udah jatuh sekali, mau 2 kali, makin ketagihan lagi, saudara yang kasih. Cuma di sini tidak ada seperti itu. Mungkin di Medan banyak yang seperti itu, saudara yang kasih. Iya, saudaraku. Ya. Saudara yang kasih, kita lihat di sini. Waktu kejadian, Absalom menyatukan seluruh bangsa Israel untuk merebut kedudukan raja dari ayahnya sendiri. Majulah peperangan, saudara yang kasih. Hati seorang ayah terhadap anak. Tak berkata kepada prajuritnya, jangan biarkan Absalom di bagian barisan paling depan. Prajuritnya menuruti apa yang dikatakan oleh Raja Daud, saudara yang kasih. Tapi ternyata memang setiap orang yang berbuat kesalahan pasti menerima ganjaran, saudara yang kasih.
Apakah musuh yang mematikan Absalom pada waktu mereka berperang? Tidak. Tapi di saat dia menaiki keledainya, mengendarai keledainya, dikatakan firman Tuhan, dia tersangkut di pohon, di atas pohon dahannya pohon, saudaraku yang kekasih. Akhirnya pedangnya sendiri yang menusuk dirinya, saudara yang kasih. Yang saya maksud dalam firman Tuhan yang saya sampaikan ini, jangan kita takut menghadapi bahaya sekalipun, kesulitan apapun. Seperti yang dikatakan Raja Daud ini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Anak Tuhan itu adalah anak Tuhan pemberani, tidak pengecut. Amin, saudara yang kasih. Paulus berkata kepada Timotius, karena kepada kita dikaruniakan adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, bukan roh penakut, saudara yang kasih. Jadi kita harus berani memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan kebenaran. Kita harus berani berpegang kepada janji-janji Tuhan. Jangan kita takut, mau kapanpun itu digenapi Tuhan. Mau cepat atau lambat itu bukan urusan kita, tetapi biarkan itu urusan Tuhan. Yang jelas Tuhan tidak pernah memberkati kita yaitu terlambat, selalu tepat pada waktunya Tuhan, saudara yang kasih. Tatkala saya sebelum menggembalakan, saudara yang kasih, sesudah pisah saya dari Pak John Peter Aritonang, saya dulu pengerjaan di sana selama 7 tahun, saudara yang kasih. Apa yang terjadi? Saya memang panggilan saya lebih dominan kepada penginjil, saudara yang kasih. Dari rumah ke rumah, mendoakan orang sakit, di rumah sakit, penjara, dan masuk ke gereja-gereja, saudara yang kekasih. Tapi satu saat suami saya berkata, sepertinya ngambang pelayanan itu tidak tergembalakan mereka, katanya. Mari kita mulai pelayanan, walaupun katakanlah berapa keluarga. Mau 1 keluarga, ya kita setialah di dalamnya. Makanya saya memulai gereja penyebaran Injil Alfa dan Omega Lubuk Pakam itu. 3 anak saya, suami istri, kami memulainya, saudara yang kekasih. Berani. Amin, saudara yang kasih. Iya, harus berani. Jangan takut. Takut lapar. Ya, saudara yang kasih. Takut kata orang. Apa kata orang? Iya. Saya membangun rumah ibadah kita. Masih di lantai dasar. Oh, lama prosesnya. Lama banget. 7 tahun, saudara yang kasih. Sampai aku nelpon sama Pak Nem. Pak Nem, tahu kamu, udah 7 tahun ibadah ini masih lantai dasar loh. Saya bilang gitu. Apa dibilangin sama saya? Tante, sabarlah. Nuh membangun bahtera itu ratusan tahun, katanya lagi. Dan yang diselamatkan hanya 1 keluarga, katanya. Terhibur juga saya, walaupun kurang asam juga Pak Nem ini. Gitu. Saudara kekasih. Luar biasa. Saudaraku, tetangga datang bilang, tiap tahun masuk tukang kamu untuk bekerja. Mana yang dibangun? Tetapnya saya lihat rumah yang lama berdiri, katanya. Karena kan ngerehab rumah itu rehab habis memang, saudara yang kasih. Tapi fondasinya sudah saya siapkan untuk lantai 4 pada waktu itu. Dalam saya buat. Saudara yang kasih. Mau kapanpun itu, entah ada kesempatan nanti sama saya atau anak-anak nanti, terserahlah begitu, saudara yang kasih. Tapi sudah saya siapkan fondasinya untuk lantai 4 pun siap. Tapi rencana memang sampai lantai 3 aja seperti Bahtera Nuh. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Tetangga bilang, ada lagi bagian ronde yang kedua dibilangnya. Kapan menggunting pita biar ikut saya? Tapi saya bilang, jangan kalian susah memikirkan bangunan kami itu, saya bilang. Saya aja yang tinggal di dalamnya tidak susah memikirkannya. Karena itu bukan pekerjaan manusia, tapi pekerjaan Tuhan. Amin, saudara yang kasih. Iya.
Jadi kamu punya iman pun kalau tidak siap mentalmu, itu juga kurang sempurna. Amin, saudara yang kasih. Harus memiliki mental, keberanian, saudara yang kekasih. Iya, dalam hatiku, mau kau datang silam tiar, kau nanti yang tersingkir sendiri dengan kata-katamu itu, saya bilang, saudara yang kasih. Iya, saudaraku. Jadi apa yang terjadi, saudara yang kasih? Akhirnya selesai sempurna. 8 tahun, saudaraku, sampai di lantai begini. Sesudah itu lagi barulah dilanjutkan lantai 2 dan lantai 3. Itu pun sekarang gereja itu belum di lantai ini, di keramik. Tapi udah berbentuk Jadi saya pikir gini, lantai 3 itu 3 kamar di atas, 2 kamar mandi, ada ruang tamunya, ada juga tamannya, karena saya suka tentang bunga, saudara yang kasih. Ya, jadi saya pikir kalau datang nanti anak-anak Tuhan ataupun hamba Tuhan, sudah ada nanti tempatnya untuk menginap di sana dengan nyaman. Begitulah, saudara yang kasih. Jadi kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus memiliki mental yang kuat, keberanian, saudara yang kasih. Tidak cukup dengan iman, tapi keberanian itu dengan iman itu, saya katakan itu identik, ya, sejalan, saudara yang kasih. Tapi kalaupun kita punya iman, tidak berani bertindak, ya, itulah. Bertindak itu adalah keberanian, saudara yang kasih, kemauan, saudaraku. Itu kurang sempurna, saudara yang kasih. Dan satu, jangan takut gagal, saudara yang kasih. Ya gagal lah, ulangi lagi, kan gitu. Makanya saya bangga melihat siapa, saudaraku, si Alpha Thomas Edison, saudara yang kasih. Ya, Thomas Alpha Edison, saudara yang kasih. Oh, ada, puji Tuhan. Memang selalu melengkapi, ya. Oke, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, semua kita, orangnya tidak ada lagi, tapi bisa menikmati semua karyanya, hasil karyanya, saudara yang kasih. Gagal dia tidak peduli, ulangi lagi. Gagal, ulangi lagi, saudara yang kasih. Ini kenapa tidak datang, Bu, beribadah? Kata bapaknya, Mbak, gimana lah, Pak? Udah bertahun-tahun saya mendoakan suamiku, bukannya makin baik, malah menjadi-jadi. Sekarang tidak pernah ngasih biaya makan, katanya. Di sini tidak ada seperti itu. Bapak-bapak di sini baik. Amin, saudara yang kasih. Iya, jujur kepada istri, jangan ada dusta di antara kita. Bilang ibu-ibu. Amin, saudara yang kasih. Ya, saudara yang kasih. Ya. Jujur, saudara akan kekasih. Lanjut. Jadi itulah yang terjadi kepada yaitu Daud, saudara yang kasih. Saya tidak menyampaikan sedetail mungkin. Tapi bagian yang kedua, saudara yang kasih, yaitu Sadra, Mesa, Abednego. Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung 60 hasta tingginya, bahkan terbuat dari emas dan lain sebagainya, besi dan tembaga, bahkan tanah liat. Tatkala ditabiskan patung ini, saudara yang kasih, pemerintah Raja Nebukadnezar berkata, memutuskan pada saat bunyi-bunyian musik dimainkan pada waktu itu, harus semua orang yang ada di negeri Babel sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi ada 3 orang di sana, cuma di dalam pasal yang ketiga tidak ada di sana Daniel, saudara yang kasih. Mungkin dia tugas keluar kota, barangkali, ya, keluar negara. Karena dia kan nomor 2 termasuk di di kerajaan Babel, saudara yang kasih. Makanya anak-anak Tuhan jangan khawatirlah. Amin, saudara yang kasih. Iya, kalau dulu aku sempat pesimis, saudara yang kasih, menyesal sekali, saudara yang kasih. Kayaknya kecil banget saya rasa Tuhan itu, saudaraku. Tapi sekarang luar biasa, hebat kau Tuhan, dahsyat, saya bilang, saudara yang kasih. Iya, karena di luar apa yang bisa, di luar yang bisa saya kerjakan, jauh lebih besar dikerjakan Tuhan, saudara yang kasih. Iya, luar biasa. Ya, ini anak gadisku ini, memang mulai dari kecil, saudara akan kekasih. Ya,
ini adalah anak penurut, saudara yang kasih. Iya. Anak penurut. Sangat bagus, saudara yang kasih. Dan cepat dia nangkap. Iya. Kami kan di lingkungan keluarga. Dari bapak, suami saya. Taulah, Pak Robert kalau merintis kan, dengerti kan begitu. Sering puasa terpaksa daripada makan normal, saudara yang kasih. Makanya jangan lihat yang sekarang. Saya bilang, Mi, kami mau main-main ke tempat bapak tua. Mau ke tempat Bu, boleh. Apa Mi? Jangan makan di sana ya, saya bilang. Kenapa? Kalau kita makan di rumah orang, itu namanya menyusahkan, saya bilang. Kenapa, Mak? Dimasak untuk mereka, tapi kau datang nanti numpang di sana sama abang kamu nanti, jadi lapar mereka. Dengari itu, Bang. Tidak boleh kita makan di rumah orang, menyusahkan, kata Mami. Itu dibilang. Langsung terekam itu. Terekam itu langsung. Kalau ditanya abang nanti apa ikan kalian, Dek, bilang aja makanan yang ikan yang enak-enak. Kalau dibilang nanti bagi, Dek, cukup untuk kami, bilang. Karena kan namanya keluarga. Makan kalian nakku, makan, kata bapak tuanya. Kami udah makan bapak tua, udah makan mamak tua, katanya gitu. Datang abangnya, anak bapak tuanya ini, apa ikan kalian, Dek? Yang enak-enak lah, Bang, katanya. Kalau gitu, mintalah dulu satu potong sama abang. Indah, cukup untuk kami aja. Persis semua direkamnya, saudara yang kasih. Iya. Padahal tahu apa, saudaraku, ikannya yang saya suap sama mereka. 1 telur bagi 3 orang, saudara yang kasih. Kenapa saya melarang keras tentang hal itu, saudara yang kasih? Berdoa, khotbah di mana-mana. Anaknya pun terancam juga makan, katanya nanti kan. Tidak bisa jadi berkat, saudara yang kasih. Iya, makanya jujur, saudara yang kasih. Kalau anak-anak ini, dalam hal itu saya tidak khawatir lagi, saudara yang kasih. Saudara yang kasih. Selalu saya katakan, dengan ayat lagi saya pakai. Kenapa tidak bisa makan di rumah keluarga pun, Mak? Lebih baik memberi daripada menerima, saya bilang. Itu saudara yang kasih. Dan itulah membuat kami memang jadi berkat. Pada waktu kami di dalam titik yang paling rendah ekonomi kami, keluarga dari suami saya tidak bisa menilai kami dengan ukuran manusia. Karena kami tidak pernah menyusahkan mereka. Termasuk anak-anak saya juga tidak menyusahkan mereka. Tapi pada saat dengan keadaan sekarang ini pun juga, saudara yang kasih, saya tetap menjaga kerendahan hati terhadap mereka. Selagi bisa saya mengulurkan tangan, tetap saya berbuat untuk itu, saudara yang kasih. Itu saudaraku. Ya. Oke, saudaraku, kita lihat di sini apa yang terjadi waktu Sadrak Mesakh Abednego. Mereka diancam, bukan ancaman yang biasa-biasa, tetapi ancaman kematian, nyawa taruhannya, saudara yang kasih. Benarkah Sadrak Mesakh Abednego seperti yang aku dengar, kamu tidak mau menyembah patung yang aku dirikan itu? Tidak perlu kami berbicara kepada Tuhanku. Kayaknya Tuhanku tidak akan mengerti hal itu. Tetapi seandainya Tuhan yang kami sembah itu tidak mau menolong kami, perlu Tuanku Raja ketahui, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Komitmen, amin saudara yang kasih. Di waktu kamu senang, tetap komitmen kepada Tuhan untuk tidak sombong. Waktu pada kamu di titik yang paling susah sekalipun, saya katakan di titik yang paling rendah, tetap kamu bersyukur kepada Tuhan. Tetap komitmen bahwa pilihanmu itu adalah Tuhan yang harus kamu sembah. Dan saya melihat saudara yang kasih, orang yang komitmen betul-betul mengikut Tuhan, saudara yang kasih, apa yang terjadi? Selanjutnya ke depan, Tuhan tidak pernah menutup mata, Tuhan tidak pernah menutup telinga, Tuhan tetap mendengarkan seruan dan doa-doa mereka, saudara yang kasih. Akhirnya tepat pada waktunya, berkat Tuhan dan janji-janji Tuhan itu selalu ada menyertai
orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Daniel juga, saudara yang kekasih, si Daniel ini disiplin, tidak ada korupsi baik waktu maupun uang. Ini kesayangan Raja Darius waktu pemerintahan Media dan Persia. Karena Daniel masih ada di sana sampai kepada kerajaan Media dan Persia pada waktu itu, saudara yang kasih. Ada 120 menteri dan mengepalai yang 120 ini yang memimpinnya ada 3 orang dipilih untuk menjadi pemimpin mereka. Salah satu Daniel di dalamnya, saudara yang kasih. Dicari kesalahan ini tidak ada, kejujuran iya dan lain sebagainya. Saudara yang kekasih, mau dimanapun bidangmu, hei anak-anak Tuhan, Bapak Ibu bekerja, miliki hati yang jujur. Jangan sekali-kali yaitu mengambil yang bukan hakmu. Saya juga itu saya tanamkan dengan kepada anak-anak saya. Anakku, ku bilang, boruku, ku bilang, banyak orang yang pintar, tetapi sedikit orang yang jujur, saya bilang. Tapi di peti kemaskan pun itu, yang orang yang jujur itu pasti dicari dimanapun dia. Amin, saudara yang kasih. Amin, saudara yang kasih. Jangan coba-coba mengambil yang bukan hakmu. Korupsi dengan waktu, korupsi dengan uang, dan lain sebagainya, saudaraku. Miliki hati yang jujur. Seperti Yusuf salah satunya, ya, yang ada di negeri Mesir, saudara yang kasih. Sekalipun dia tidak berjalan dengan mulus, dia difitnah, dia dibenci oleh 10 saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, saudara yang kasih. Tahu apa itu fungsi daripada sumur itu, saudara yang kasih? Bahwa si Yusuf tidak dibiarkan saudara-saudaranya muncul ke permukaan, saudara yang kasih, sehingga dia masukkan ke dalam sumur. Banyak di sekelilingmu yang tidak membiarkan dirimu untuk masuk keluar ke permukaan, saudara yang kasih. Berusaha untuk menutupinya, saudara yang kasih. Tapi kalau apa yang sudah direncanakan Tuhan dari semula di dalam dirimu, itu tidak akan bisa dibendung oleh apapun. Amin, saudaraku. Firman Tuhan berkata, apa yang dimana Tuhan sudah membuka, tak seorang pun sanggup menutup. Dimana manusia menutup, tapi kalau Tuhan sudah membuka, tidak akan bisa ditutup, dibuka oleh siapapun, saudara yang kasih. Itu harus kita pegang janji Tuhan, saudara yang kasih. Mau ditutup manusia dengan sekuat tenaganya pun, seperti Yusuf dimasukkan ke dalam lubang sumur, saudara yang kasih, supaya dia tidak masuk ke dalam permukaan, muncul ke dalam permukaan, saudara yang kasih sama Tuhan. Apa yang sudah direncanakan Tuhan di dalam hidup Yusuf, saudara yang kasih sama Tuhan, tetap itu juga muncul di dalam hidupnya. Mau jadi budak dia, tetap dia menjadi kesayangan, sekalipun dia difitnah dan dijebloskan masuk ke dalam penjara, saudara yang kasih. Tapi justru di tempat yang paling titik yang paling rendah tadilah Yusuf itu diangkat oleh Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Amin, saudara yang kasih. Janji Tuhan, saudara yang kasih, engkau bukan ekor tetapi menjadi kepala. Engkau bukan turun tapi menjadi naik, saudara yang kasih. Sekarang kau izinkan dapat penyertaan Tuhan setiap hari di dalam hidupmu. Kalau kamu mengizinkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupanmu dari hari lepas hari, hal itu akan terjadi. Bahwa engkau menjadi orang pemimpin baik di negara kita ini, saudara yang kasih. Amin, saudara yang kekasih. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Demi didengar Daniel ancaman itu, Bapak Ibu, bukannya dia gentar, malah dia dikatakan naik ke tingkat atas untuk berdoa menghadap Yerusalem. Di sana dia berdoa 3 kali dalam sehari, seperti yang sudah dibiasakannya berdoa. Saya mau tanya jujur, jangan ada dusta di antara kita. Berapa kali saudara, ibu-ibu, bapak-bapak berdoa? Anak muda, berdoa kepada Tuhan dalam sehari. Jangan seperti muda-mudi yang ada di GP Alpha Omega. Ya lebih dari 3 kali lah tante, makan aja 3 kali 1 hari, 3 kali berdoa. Bukan itu yang saya maksud, saya bilang. Doa yang khusus diberikan Tuhan, waktu yang khusus. Amin, saudara yang kasih. Sibuk loh si Daniel itu dalam pemerintahan, nomor 2, bayangkan. Tapi bisa dia membagi waktunya 3 kali berdoa dalam 1 hari. Kayak mana lah, saya masih punya baby, gimana saya mau berdoa? Makanya perlu juga kita penuh Roh Kudus, sambil ngomong anak kita berdoa, menyembah Bapa dan bermazmur kepada Tuhan. Amin, saudara yang kasih. Menjalin komunikasi kita yang baik dengan Tuhan, saudara.
Iya. Luar biasa. Saudaraku yang kasih, sedikit kita mengalami ancaman dari pekerjaan. Katanya kami harus masuk beginilah dulu Pak, malam. Jadi makanya tidak bisa saya ikuti ibadah komsel. Saudaraku yang kekasih, banyak yang gentar, takut menghadapi masih dalam ancaman seperti itu. Tapi Daniel, justru ibadahnya itulah yang menjebloskan dia masuk ke dalam gua singa. Tapi tahu saudaraku yang kasih, dari sanalah juga Tuhan mengangkat dia. Sehingga Raja Darius berkata, Daniel, hamba Allah yang maha tinggi. Orang yang tidak mengenal Tuhan akan mengakui Tuhanmu adalah Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi dan segala isi. Karena apa? Karena lewat kehidupanmu dan kehidupan saya, memuliakan nama Tuhan, saudaraku yang kasih. Iya, saudaraku, keluarlah. Ternyata tidak ada sesuatu pun yang tergores di dalam tubuhnya. Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Nebukadnezar begitu geramnya marah, masukkan ke dalam api perapian 7 kali lipat dari api yang biasa, dicampakkan ke sana, saudara yang kasih. Raja sendiri yang menyaksikan. Bukankah 3 orang kamu masukkan ke dalam api perapian ini? Tetapi aku lihat ada 4 orang di sana berjalan-jalan seperti anak dewa. Tuhan menyertai hidupmu. Amin, saudara yang kasih. Kita baca dulu 1 Petrus. Agak takut juga saya nanti jam 3 kita pulang. 1 Petrus pasal 4. Ayat 15 sampai 16. Saya baca untuk kita semua. 1 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin, saudara yang kasih. Jadi jangan kita mengalami penderitaan, ancaman bahaya karena kita tidak menjadi berkat. Karena kita yang melanggar hukum Tuhan, tidak pelaku-pelaku firman Tuhan. Memang kalau itu mereka rasain sendirilah. Kamu udah tahu firman kok. Biarlah firman Tuhan itu menjadi hakimmu sendiri. Kata Tuhan, saudara yang kasih. Jadi kita menderita bukan karena kita pembunuh, bukan kita pencuri, bukan kita pengacau. Tetapi jangan malu menderita karena sebagai orang Kristen. Karena apa, saudara yang kasih nama Tuhan? Karena kalau kita menderita karena Kristus, saudara yang kekasih, di sana nama Tuhan dipermuliakan, saudara yang kasih. Raja Darius heran. Wah, itu singa kelaparan loh. Kok tidak disergap si Daniel itu? Heran melihatnya di dalam gua singa itu, saudara yang kasih. Akhirnya dikatakan, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah. Luar biasa. Percaya tentang Tuhan yang kita sembah itu. Juga Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dikatakan, bau kebakaran pun tidak, sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Bahkan pakaian mereka pun juga tidak ada yang terbakar. Saudara yang kasih. Karena apa? Di gua singa pun, lembah kekelaman itu, di dalam dapur perapian 7 kali lipat pun, di sana juga ada Tuhan menyertai. Amin, saudara yang kekasih. Menghadapi Goliat raksasa pun juga, saudara yang kekasih, ada Tuhan menyertai kita, saudara yang kasih. Siapapun yang ingin mencabut nyawa kita, saudara yang kasih, dan merebut sesuatu yang kita miliki, jangan takut. Tuhan pasti membela kita kalau kita hidup di dalam kebenaran. Iya, saudara yang kasih. Yusuf juga dibenci oleh saudara-saudaranya, tapi sedikit pun tidak ada rasa dendam di dalam. Tidak apa-apalah bang, ini semua rencana Tuhan untuk mendahului saya ke tanah Mesir ini, supaya kita terpelihara
di dalam kasih karunia daripada Tuhan. Karena masih panjang lagi masa kelaparan ini. Coba kalau orang Batak bilang, tunggu ya, mana yang tua-tua ini masih mengerti. Kalau punya persoalan dengan saudara-saudaranya, gitu, berdum di tanah rara, katanya. Iya, tahu itu apa artinya? Ketemu di kematian, katanya saudara yang kasih. Itu saking apanya dendamnya, saudara yang kasih. Kalau ada sesuatu yang direbut, tapi kalau ada orang yang merebut hakmu, lepaskan. Nanti Tuhan kasih yang lebih terbaik. Amin, saudara yang kasih. Iya. Keluar si Grace dari hotel. Mi, aku kayak gini. Dia nangis ngadu sama aku. Dalam hatiku, sejak kapan lah anak gadis gini bisa nangis begitu, saudara yang kasih. Udah nangis dia, saya ketawa. Ya, saya tertawa. Mami kok ketawa, katanya. Ngapain susah memikirkan itu? Tuhan kasih yang terbaik, saya bilang. Karena apa? Lowongan kerja di pemerintahan, di instansi pemerintah maupun swasta, itu adalah milik Bapamu yang di surga. Amin, saudara yang kasih. Iya, milik Bapamu yang di surga. Tinggal mana yang Tuhan mau dan diberikan kepadamu. Iya, enggak usah khawatir. Minta sama Bapa kita di surga. Pasti Tuhan sediakan. Amin, saudara yang kekasih. Yang terakhir sekali. Oke lah. Yesaya pasal 41 ayat 10. Salah seorang dulu membaca, dibantu dulu aku. Saya aja terus yang berkata-kata. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Iya, amin, saudara yang kasih sampai di situ aja. Oh iya, lanjut. Masih ada. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Iya. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Iya, Tuhan tidak dibilangnya membiarkan engkau, tidak. Tuhan menolong. Tuhan selalu menolongku. Amin. Iya. Jadi saudara yang kasih nama Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan yang terakhir, kesimpulan khotbah saya ini, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Iya, jangan takut. Di saat kita miskin, Tuhan tetap menyertai kita. Amin, saudara yang kasih. Oh, tidak seperti manusia waktu banyak uangnya. Ya, barulah itu dibangga-banggakan. Bahkan orang tua banyak yang seperti itu, saudara yang kasih. Waktu banyak uang anaknya, itulah yang dianggap anaknya. Yang tidak berduit, saudara yang kasih, itu tidak pernah dibicarakan. Didiamkan aja. Tidak ada orang tua seperti itu di sini. Amin, saudara yang kasih. Iya, saudara yang kasih. Iya. Oh, anakku sianido. Itulah yang yang memperhatikan aku. Kalau tidak megang duit aku. Itu yang sangat peduli. Yang satu yang tidak bisa memberi, ya didiamkan aja. Tidak pernah itu dibicarakan, saudara yang kasih. Kalau saya sama aja, saudara yang kasih. Iya. Adiknya ini si paling bungsu. Karena memang dia tidak pernah mengalami penderitaan, saudaraku. Biasanya anak bungsu memang tidak terlalu banyak mengalami penderitaan. Kak, udah tanggal berapa ini? Kok pula lebih tahu tanggal gajianku, katanya sama si Grace. Jatahku, Kak, katanya. Mingguan dari saya. Jatahku. Ya, harian dari papinya, saudara akan kekasih. Iya. Bulanan dari yang saudara kembarnya, saudara yang kasih, dari abangnya sama kakaknya. Bang, udah tanggal berapa ini? Belum ada jatahku sampai. Nah, gitu dibilangnya, saudara yang kasih. Tapi itu pun juga aku anggap anak saya, saudara yang kasih. Walaupun si godang roha, ya saudara yang kasih. Iya. Walaupun itu lebih penampilannya dengan sikapnya, tetap itu bangga aku punya anak itu, saudara yang kasih. Iya, saudara yang kasih. Jadi jangan yang berduit. Kalau tidak diperhatikan saya mana ada. Yang lain itu biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa pun bisanya kita katakan luar biasa. Amin, saudara yang kasih. Haleluya.
Jangan ada orang tua seperti itu. Saudara pun juga. Jangan waktu saudara bisa dibantu oleh teman-teman kita, sahabat kita, baru itu kita anggap yaitu saudara kita atau sahabat kita, saudara yang kasih. Sesudah dia tidak punya, langsung pelan-pelan kita tinggalkan. Ya saudara yang kasih. Jangan. Itu namanya bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu, saudara yang kasih. Karena apa? Waktu kita susah, Tuhan tetap menyertai kita. Amin, saudara yang kasih. Waktu kita kaya pun juga Tuhan menyertai kita. Makanya jangan sombong. Amin, saudara yang kasih. Iya. Saudara yang kasih. Iya. Waktu kita sakit pun, udah terkapar, tergeletak, Tuhan menyertai kita. Makanya kita harus bisa bersyukur. Udah sakit habislah, tamatlah riwayat hidupku. Tidak, belum tentu. Kita tidak tahu penyakit itu terjadi supaya Tuhan dipermuliakan, terjadi mujizat. Undang Bapak Gembala, doakan dalam nama Yesus. Saudara yang kasih sembuh. Berapa orang yang kami doakan? Saya rasa udah lupa saya hitungannya berapa. Kita doakan saudaraku udah divonis dokter sembuh. Sampai dokter Penang pun memvonisnya, saudara yang kasih. Kita doakan dalam nama Yesus. Mereka sembuh. Dengan kuasa bilur-bilur Yesus. Amin, saudara yang kasih. Waktu sehat pun kita, Tuhan menyertai kita. Amin, saudara yang kasih. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Di lembah kekelaman pun kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan penghiburan kepada hamba-hamba Tuhan yang saya sampaikan tadi, saudara yang kasih. Di saat mereka mengalami, yaitu lembah kekelaman itu. Akhirnya mereka terhibur kuat dan melihat apa pembelaan Tuhan terhadap mereka. Dan dikatakan lagi, janganlah bimbang sebab aku ini alam. Jangan bimbang karena orang bimbang tidak mendapatkan apa-apa. Betulkah ini? Dijawab Tuhan, doaku kayaknya sulit sekali. Justru yang sulitlah Tuhan mengadakan mujizat. Amin, saudara yang kasih. Iya. Ada berapa suami istri divonis dokter, saudara yang kasih, tidak bisa punya anak lagi. Kita doakan, justru di saat keterbatasan itu ada, disitulah Tuhan bekerja dengan mengadakan mujizat. Punya anak, saudara yang kasih. Tuhan kita dahsyat. Katakan dulu kiri kananmu, Tuhan kita dahsyat. Hebat, luar biasa. Amin. Iya. Sedikit lagi. Aku akan meneguhkan. Artinya menetapkan hati kita. Diteguhkan, saudara yang kasih. Ya. Sehingga kita punya pilihan yang tepat. Lanjut. Bahkan akan menolong engkau. Tidak dibiarkan. Menolong. Tidak dibiarkan begitu saja, saudara yang kasih. Iya. Kalau manusia pada saat, ya jangankan apa, di luaran sana banyak suami istri. Waktu banyak uang suaminya, wah sayangnya luar biasa. Tapi tatkala bangkrut usahanya, sudah mulai bermain kepada laki-laki yang lain, saudara yang kasih. Ya, saudaraku. Tapi Tuhan pada saat kita tidak punya apa-apa pun, bahkan sudah punya, bahkan berkelimpahan pun, tetap ada bersama-sama dengan kita. Terakhir, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu kalau berjalan dengan anak kita yang masih balita, kalau kita pegang tujuannya apa? Halo, kalau salah pun tidak saya marahi lah. Jawab aja lah saya. Hah? Apa itu? Kenapa kita memegang anak kita itu dengan tangan kanan kita? Supaya jangan lari ke kiri dan ke kanan, lurus. Kalau ada lubang, jangan terperosok. Ada juga rintangan, barangkali itu kayu-kayuan atau akar-akaran, apalah pokoknya yang menghalang atau pecahan beling, saudara yang kasih. Ada pecahan beling nakku. Kita pegang terus, kita tuntun dia. Apalagi kurangnya Bapak Ibu, Tuhan seperti itu kepada kita. Ini masih malas-malas lagi ibadah. Harus ditelepon. Bu, datang ibadahnya ya, Pak. Tapi saya yakin tidak ada seperti itu di sini, Pak. Ya. Iya. Amin, saudara yang kasih. Iya, apalagi kurangnya. Tidak ada lagi. Semua sempurna karya Tuhan itu dalam diri kita. Haleluya. Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya. Menuntun kita membawa kemenangan. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita.